Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kujang Journey. Kali ini saya akan membuat video tentang kelebihan investasi emas. Baik bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng serta mengklik tanda like pada video kali ini. Baik teman-teman, saya akan membahas kelebihan investasi emas. Saya lebih memfokuskan kepada investasi emas batangan pada video kali ini berdasarkan nilai dari emas itu sendiri yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dia itu selalu meningkat. Oke, apa saja sih kelebihan investasi emas itu? Saya akan kupas di sini. Yang pertama adalah tingkat likuiditas. Tingkat likuiditas ini, tingkat likuiditas terhadap emas ini sangat tinggi. Dengan demikian, artinya kamu bisa dengan mudah menukar emas yang dimiliki menjadi uang tunai di mana saja dengan cepat. Dengan kata lain, kamu kalau punya emas dengan punya barang seperti mobil, motor, dan lainnya, itu tuh emas tuh lebih sangat cepat lakunya dibandingkan kalau kamu punya rumah, punya mobil, dan yang lainnya. Jadi, kelebihannya itu tingkat likuiditasnya sangat tinggi. Suatu saat teman-teman membutuhkan, itu dimanapun sangat mudah. Mau ke toko emas, mau ke pegadaian misalnya, ataupun mau ke tempat-tempat penjualan perhiasan, pasti emas itu sangat laku. Tapi saya sarankan teman-teman untuk membeli emas batangan karena mayoritas semua tempat itu akan menerima dengan nilai yang stabil gitu. Apalagi yang ada sertifikatnya. Saya sarankan untuk membeli emas yang batangan yang 24 karat misalnya dari Antam atau yang lainnya. Oke, kelebihan yang kedua yaitu nilai emas di masa depan itu cenderung meningkat. Tidak ada sejarahnya nilai emas itu turun. Ya mungkin ada sih, cuma hanya cenderung naik. Pasti naik nilai emas itu. Karena dia mempertahankan nilainya seiring dengan waktu. Jika dilihat riwayat nilainya, harga emas akan cenderung naik dan meningkat dari tahun ke tahun. Ini sudah terbukti. Dan hal inilah yang membuat masyarakat lebih percaya dan sangat suka berinvestasi emas. Ya mungkin bagi kalangan wanita tidak ada salahnya juga berinvestasi dengan emas perhiasan yang suka dipakai. Tetapi memang harganya pasti di bawah emas yang batangan. Oke. Yang nomor 3 adalah emas itu aset untuk melindungi kekayaan. Emas ini bisa bermanfaat untuk melindungi aset dari tingkat inflasi dan krisis ekonomi yang sedang terjadi. Nah, jadi misalnya suatu saat teman-teman agak turun, agak down, dan misalnya membutuhkan sesuatu yang bisa dijual atau bagaimanapun juga, emas itu sesuatu yang paling mudah. Selain itu, harga emas akan cenderung meningkat dan menjadi lebih tinggi itu saat inflasi. Ya, pastinya. Hal itu tentu saja berbeda dengan uang tunai yang kamu pegang di mana nilainya akan terus menurun saat terjadi inflasi. Nah, jadi kalau misalnya ada inflasi, kalau nilai uang turun, kalau nilai emas justru sebaliknya akan terus meningkat. Oke, selanjutnya itu diversifikasi investasi. Apa itu diversifikasi investasi? Diversifikasi itu semacam artinya itu definisinya itu keanekaragaman. Jadi di sini bagi teman-teman yang ingin investasi bisa salah satunya tuh misalnya ada yang beli rumah, beli kendaraan atau yang lainnya. Nah, investasi yang sangat menarik itu melalui emas teman-teman. Karena kenapa?
karena itu sangat bermanfaat untuk menurunkan tingkat risiko investasi yang kamu hadapi. Emas juga bisa menjadi salah satu pilihan diversifikasi untuk portofolio investasi yang kamu miliki, itu pastinya. Hal ini dikarenakan nilai emas seringkali berlawanan dengan pasar saham dan nilai mata uang. Ya, seperti yang dibahas tadi, kalau misalnya ada inflasi atau yang lainnya, hanya emas lah yang cenderung stabil nilainya. Untuk investasi jangka panjang itu sangat bagus. Oke, next. Nah, ini berdasarkan dari situs logamulia.com. Di sini dari Antam ya. Emas batangan 1 gram itu sudah 930.000. Saya ingat dulu misalnya tahun 2012-13 itu emas batangan juga itu di angka kisaran masih 450-an. Sekarang udah 930. Berarti itu dalam kurun waktu hampir 2013 sampai 2007 tahun ya, itu 2 kali lipatnya teman-teman. Bayangkan kalau teman-teman memiliki 1 kilogram emas misalnya, itu bisa jadi harga sekarang bisa jadi 2 kilogramnya emas itu sendiri. Ya tentunya memang ada inflasi dan yang lainnya ya, cuma nilainya itu cenderung meningkat terus teman-teman. Misalnya teman-teman kalau tidak percaya, 6 bulan lagi dari sekarang coba nilainya pasti mungkin bisa di atas 1 juta. Ini berdasarkan situs dari Logam Mulia. Biasanya mereka membeli di Antam biasanya, aneka tambang. Selain itu juga kalau misalnya membeli emas di toko emas dan bonafit yang bagus itu tersedia. Yang penting teman-teman beli emas biasanya suka ada sertifikatnya itu teman-teman di belakang emas itu. Nah, ini yang kemasan barunya seperti ini teman-teman, yang kecilnya itu sesuai gambar ini. Nah, itu bervariasi, ada yang 1 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan yang lainnya. Teman-teman bisa kunjungi di website logamulia.com. Nah, sekarang pasti dong ada yang bertanya, oh kelebihan investasi emas tuh banyak ya. Ada nggak sih kekurangannya? Ini ada sebenarnya, bukan saya sih menganggap bukan kekurangan ya, cuma hanya lebih ke arah sisi lain yang kurang maksimal dari emas. Yang pertama itu tidak menghasilkan pendapatan pasif. Dengan artian kebanyakan orang kan ingin investasi itu cepat dan menghasilkan banyak. Nah, kalau untuk investasi emas ini kurang cocok teman-teman, karena jangkanya itu jangka panjang. Dan kalau misalnya investasi emas untuk 1 bulan, 2 bulan, itu akan rugi teman-teman. Karena apa? Karena harga belinya teman-teman, beli pada waktu beli dengan pada waktu jual, pasti lebih murah waktu teman-teman jual kalau jangka waktunya pendek. Tapi kalau jangka waktunya panjang, seperti saya cerita tadi, hampir 6 tahun, 7 tahun, itu hampir 2 kali lipat teman-teman. Jadi kekurangan, bisa disebut kekurangannya, yaitu tidak menghasilkan pendapatan yang pasif. Jadi pasif income-nya itu tidak ada. Bukan tidak ada, tidak maksimal lah. Oke, yang kedua itu butuh tempat penyimpanan. Sebenarnya itu tergantung dari teman-teman itu sendiri. Misalnya bisa menyimpan di lemari atau di tempat penyimpanan atau apapun lah, di tempat yang teman-teman yang dirasa aman. Memang segala sesuatu juga butuh tempat penyimpanan, maupun kita mau menyimpan kendaraan ataupun menyimpan barang-barang antik atau yang lainnya, tetap butuh tempat penyimpanan. Cuma mungkin ini lebih ke arah tempat penyimpanan yang aman. Ada sih kalau tidak salah di beberapa bank yang menyediakan jasa penyimpanan, cuma memang ada harganya juga, agar ada biayanya. Cuma saya yakin sih kalau teman-teman ya sepanjang di rumah juga masih aman, kenapa harus takut gitu.
Oke, yang ketiga, mengundang orang berbuat jahat. Nah, ini teman-teman, mungkin ini lebih ke arah emas yang perhiasan yang dipakai dan menonjolkan. Biasanya para wanita suka memakai emas, dan misalnya terlalu berlebihan, ya itu pasti mengundang kejahatan. Tapi kalau teman-teman berinvestasinya emas batangan, saya yakin nggak mungkin dibawa-bawa sampai dipajang-pajang, dipegang-pegang, dipamer, nggak mungkin. Pasti kan disimpan ya teman-teman ya. Jadi itu kekurangannya. Oke teman-teman, dari pembahasan yang sederhana dan singkat ini, saya ingin memberikan kesimpulan bahwa kalau teman-teman berpikir apa sih investasi yang paling aman, kalau menurut saya ya emas itu, terutama emas batangan. Yang memang kekurangannya yang tadi tidak bisa lama, maksudnya lama untuk menuai hasilnya. Tapi jangan khawatir teman-teman, nilai itu pasti stabil. Ya meskipun kita sisihin 1 gram atau misalnya 5 gram, atau pas waktu punya rezeki 10 gram dan yang lainnya, pasti nanti dituai hasilnya di masa yang akan datang. Jadi teman-teman jangan takut untuk berinvestasi emas, dan saya sarankan memang investasi yang paling aman menurut pendapat saya memang emas. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan bisa komen di bawah kalau kita mau sharing. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.